Pendidikan di Indonesia itu lagi gawat darurat loh, dan ini tuh bisa menentukan nasib kita semua sebagai bangsa. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas analisis tajam dari Gita Wirjawan untuk mengungkap apa sih akar masalahnya, dan kita juga akan lihat sebuah solusi radikal yang mungkin banget bisa mengubah segalanya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari satu angka yang jujur cukup bikin kaget. 88%. Angka ini bukan sekedar statistik ya. Di baliknya, ada sebuah krisis yang tersembunyi di sebagian besar rumah tangga Indonesia. Dan ini jadi titik awal dari kondisi darurat pendidikan kita. Artinya apa? Gini, 88% kepala keluarga di Indonesia itu belum sarjana. Jadi bisa dibayangkan, api ambisi dan inspirasi untuk pendidikan tinggi mungkin nggak menyala seterang yang kita harapkan di sebagian besar rumah. Ini adalah sebuah kekosongan yang sangat-sangat besar. Nah, ini kan jadi pertanyaan gede ya. Kalau inspirasi dari rumah aja kurang, harapannya kan tinggal di sekolah, betul? Tapi pertanyaannya, sekolah kita sanggup nggak memikul beban sebesar ini? Masa depan bangsa kita benar-benar bergantung pada jawabannya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita semua kan bangga ya dengan keberagaman budaya Indonesia. Tapi ternyata ada loh perpecahan lain yang diam-diam mengancam kita, yaitu kesenjangan kualitas, atau istilahnya divergensi. Penting banget nih buat kita bedain dua hal ini. Keberagaman suku, budaya, bahasa itu adalah kekuatan kita, kekayaan kita. Tapi divergensi dalam kualitas pendidikan itu adalah jurang yang memisahkan anak-anak bangsa. Jadi yang satu itu anugerah, yang satunya lagi ancaman. Buktinya jelas banget. Coba deh lihat skor PISA ini. Ini tes global buat ngukur kemampuan anak umur 15 tahun. Posisi kita ada di peringkat 69 dari 81 negara. Jauh di bawah Singapura, iya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, kita bahkan tertinggal dari Vietnam. Kesenjangan ini tuh nyata dan dimulainya sejak dini. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Ini berlanjut terus sampai ke pendidikan tinggi. Dari puluhan ribu universitas di Asia Tenggara, coba tebak berapa yang masuk 20 besar dunia. Cuma 2, dan dua-duanya di Singapura. Nggak ada satupun universitas kita yang bahkan mendekati. Jadi jelas, kesenjangan kualitas ini masalahnya sistemik, dari SD sampai universitas. Oke, jadi akar masalahnya tuh sebenarnya di mana sih? Dari mana semua ini bermula? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Menurut analisis Gita Wirjawan, semuanya berpusat pada satu hal, krisis profesi guru itu sendiri. Coba lihat angka ini. 2,8 juta rupiah. Ini bukan harga HP baru loh. Ini adalah kenyataan pahit dari rata-rata gaji bulanan seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang guru di Indonesia. Dan tunggu dulu, itu pun belum seberapa. Bagi guru honorer yang seringkali jadi tulang punggung pendidikan di daerah-daerah, gajinya bisa cuma Rp500.000 sebulan. Coba kita renungkan, dengan kompensasi seperti ini, gimana caranya kita mau menarik talenta-talenta terbaik bangsa untuk jadi pendidik? Kutipan dari Gita Wirjawan ini, wah, nusuk banget sih. Ini bukan tentang menyalahkan para guru, sama sekali bukan. Ini tentang sebuah sistem yang gagal. Karena kalau sistem membuat guru tidak kompeten dan tidak termotivasi, dampaknya itu bisa berlipat-lipat ganda menyebar ke ratusan siswa setiap tahunnya. Terus, apa sih bahan bakar penting yang seharusnya sekolah sediakan, apalagi kalau bahan bakar itu nggak ada di rumah? Ternyata resepnya ada 3 nih, ambisi, imajinasi, dan sedikit keberuntungan. Oke, keberuntungan mungkin di luar kendali kita ya, tapi ambisi dan imajinasi itu bisa dinyalakan, dan yang bisa menyalakannya adalah sosok yang inspiratif. Nah, ini dia poin kuncinya. Orang tua mungkin hanya bisa menginspirasi 1, 2, atau 3 anak. Tapi seorang guru yang hebat, dia bisa menginspirasi puluhan, bahkan ratusan siswa sekaligus dalam setahun. Mereka itu ibaratnya multiplier, pengganda inspirasi yang paling efisien untuk menambal apa yang hilang di 88% rumah tangga di Indonesia. Oke, kita udah paham masalahnya. Kita udah tahu betapa pentingnya peran seorang guru. Sekarang, gimana solusinya? Yuk kita lihat usulan perbaikan yang sifatnya struktural, berani, dan terus terang radikal. Wow, ternyata dampaknya itu luar biasa banget. Ada datanya loh, guru dari kelompok 20% terbawah dalam setahun cuma bisa mengajarkan materi setara setengah tahun. Tapi guru dari 20% teratas, dalam setahun dia bisa mengajarkan materi untuk 1,5 tahun. Bayangin, 3 kali lipat lebih cepat. Ini bukti kalau kualitas guru itu segalanya. Solusinya kedengeran simpel, tapi ini revolusioner banget. Pertama, rekrut calon guru hanya dari kelompok 20% talenta terbaik di negeri ini.
Titik. Kedua, berikan mereka kompensasi yang layak, gaji profesional yang sepadan dengan peran krusial mereka. Dan inilah angka yang diusulkan, 40 juta rupiah per bulan untuk kelompok guru elit yang baru ini. Kenapa segitu? Ya biar profesi guru bisa bersaing dengan profesi top lainnya. Biar anak-anak terpintar bangsa ini bercita-cita untuk mengabdi di ruang kelas, bukan cuma di menara perkantoran. Pertanyaannya, duitnya ada nggak? Ternyata ada. Angka 48 triliun itu kelihatannya besar, tapi itu cuma sebagian kecil banget dari total anggaran pendidikan kita yang mencapai 800 triliun. Jadi ini bukan soal nggak ada uang, ini soal keberanian untuk mengubah prioritas. Tapi, tunggu dulu. Solusi sistem aja nggak cukup. Perbaikan struktural ini nggak akan berjalan sendirian. Kita juga butuh membangun sebuah budaya baru. Sebuah perubahan yang mulanya bukan dari pemerintah, tapi dari kita semua. Jadi, apa nih yang bisa kita lakuin mulai dari sekarang? Ya, dari diri sendiri dulu. Yuk, kita perbanyak baca buku. Kurangi tontonan atau konten yang dangkal. Mulai obrolan-obrolan yang merangsang imajinasi dan pikiran, baik itu di meja makan bareng keluarga maupun pas lagi nongkrong sama teman. Kita semua bisa kok jadi agen perubahan budaya ini. Jadi, mari kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Memperbaiki pendidikan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi ini adalah panggilan buat kita semua. Dengan menyuntikkan kembali ambisi dan imajinasi ke dalam masyarakat, kita bukan cuma menyelamatkan satu generasi, kita sedang merancang masa depan Indonesia yang jauh lebih gemilang.